Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah tarwih yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berhimpun dan berkumpul di tempat yang suci ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli syahri Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Yang artinya barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya di dalam api neraka. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Banyak orang yang sedih, banyak orang yang prihatin dengan datangnya bulan Ramadan. Ini paradigma semacam ini harus dirubah. Sebab kalau kita bergembira di dalam bulan Ramadan, insya Allah jasad kita akan diharamkan. Kenapa? Karena orang itu bergembira melihat di dalam bulan puasa ini semua amalan ibadah yang sunnah dinilai wajib. Kemudian yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Dan di dalam bulan Ramadan ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama kata Rasulullah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah penuh rahmat. Oleh karenanya mari kita bergembira puasa ini, karena mulai tanggal 1 besok sampai tanggal 10 Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Insya Allah apabila kita mendapatkan rahmat, hidup kita akan bahagia, hidup kita enjoy, karena rahmat adalah sesuatu yang kita nikmati. Rahmat adalah sesuatu yang bahagia. Mudah-mudahan selama 10 hari mari kita kejar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan maghfirah, menurunkan ampunan yang sebesar-besarnya kepada hambanya. Karena manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari salah dan dosa. Oleh karenanya kesempatan yang bagus ini mari kita raih, mari kita rebut, mari kita gembira, karena kita akan mendapatkan ampunan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, orang yang mendapatkan ampunan pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan ampunan pasti hidupnya akan bahagia. Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pasti hidupnya akan terhormat. Bima ghafarli rabbi wa ja'alani minal mukramin, di dalam surat Yasin, dengan sebab Allah mengampuni aku tergolong orang-orang yang terhormat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, mudah-mudahan kita akan diampuni dosanya oleh Allah, sehingga kita terhormat di mata Allah dan terhormat di mata masyarakat. Tapi orang-orang yang penuh dengan berlumuran dosa,
hidupnya tidak terhormat di hadapan masyarakat, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kendati mobilnya keren, kedudukannya hebat, tapi uangnya dari korupsi, orang menilainya jempolnya diturunkan. Tapi kalau kita hidupnya diampuni oleh Allah, terhormat, orang akan mengacungkan jempol semuanya. Mudah-mudahan di dalam bulan puasa ini mari kita rebut maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tahap ketiga dari tanggal 11 sampai tanggal 30 ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan idkhu minan nar mulai dari tanggal 20 ya sampai tanggal 30. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan idkhum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak, kita dalam menghadapi bulan puasa harus penuh dengan kegembiraan, karena kita akan mendapatkan rahmat dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dan kita akan mendapatkan maghfirah dari tanggal 11 sampai tanggal 20, dan dari tanggal 20 sampai tanggal 30 kita akan mendapatkan idkum minan nar. Oleh karenanya saya memohon dan mengharap kepada bapak-bapak, mari kita melaksanakan ibadah puasa penuh dengan keimanan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karenanya 1000 bulan paling tidak ada 82 tahun. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, dinilai oleh Allah kebaikannya selama 82 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, sedikit saya ingin menyampaikan masalah dinamika Jakarta Islamic Center, karena waktu dibatasi hanya 15 menit saja. Bapak-bapak perlu ketahui bahwa Jakarta Islamic Center ini baru bayi besar, baru berumur 10 tahun. Dari tahun 2003 sampai 2013 ini baru 10 tahun, tapi alhamdulillah dinamikanya, perkembangannya cukup bagus. Karena Jakarta Islamic Center menyusun misi itu menjadikan Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam. Mudah-mudahan Jakarta Islamic Center ini menjadi pusat peradaban Islam bukan hanya di DKI, tapi di Indonesia. Bahkan diharapkan Jakarta Islamic Center bisa go overseas sampai ke dunia luar. Oleh karenanya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Jakarta Islamic Center memiliki bidang takmir yang memakmurkan masjid ini, menyelenggarakan berbagai kegiatan, terutama kaitannya dengan hari-hari besar Islam, juga kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan, masalah-masalah mental spiritual, itu dididik oleh Jakarta Islamic Center. Insya Allah ke depan masyarakat DKI moralitasnya akan bagus lewat Jakarta Islamic Center. Dan di samping itu Jakarta Islamic Center punya bidang pendidikan dan latihan. Mereka mendidik kita semua kaitannya dengan masalah-masalah keilmuan, apakah itu masalah wirausaha, masalah pendidikan kaitannya dengan bahasa Arab, pendidikan kaitannya dengan mental spiritual, itu dididik di Diklat. Kemudian juga Jakarta Islamic Center memiliki bidang sosial budaya. Di sana dikembangkan masalah budaya Islam. Bahkan di bidang sosial budaya di sana dikembangkan masalah Maulid Nusantara, dan juga di sana ada masalah zakat, infak dan sedekah, juga kaitannya masalah-masalah sosial seperti sunatan masal, santunan yatim piatu ditangani oleh bidang sosial. Nah, kemudian juga ada di Jakarta Islamic Center adalah bidang bisnis. Insya Allah ke depan Jakarta Islamic Center akan lebih maju lagi, karena kita memiliki hotel yang begitu indah,
memiliki perkantoran, memiliki ruang pertemuan yang begitu besar. Insya Allah ke depan Jakarta Islamic Center dinamika dan perkembangannya akan lebih bagus lagi, dan bahkan Jakarta Islamic Center mulai memiliki gedung sosial budaya atau gedung pendidikan dan latihan. Insya Allah di sana akan di-create oleh Bapak Kiai Sodri, Kepala GIC, sebagai boarding school yang bertaraf internasional. Kita berharap mudah-mudahan dinamika GIC yang sekarang baru 10 tahun, insya Allah 25 tahun umurnya akan melanglang buana sampai ke dunia luar. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara akan melaksanakan ibadah puasa betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bebas dari api neraka, hidup di dunia penuh kebahagiaan, dan hidup di akhirat nanti masuk dalam surga. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.